dalam banyak kisah dan beberapa babat di Jawa Tengah, Arya Penangsang, sang penguasa Jipang itu diceritakan tewas terbunuh oleh tim utusan Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir. Namun, ada versi lain yang berseberangan dengan kisah ini yang menarasikan bahwa Arya Penangsang tak pernah terbunuh dan ia wafat secara wajar dalam usia 99 tahun di Palembang. Lalu, versi mana yang lebih benar? Arya Penangsang merupakan cucu pendiri kerajaan Demak Bintoro, Raden Patah. Ia putra Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin yang sering juga disebut Pangeran Sekar Sedo Lepen. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta kerajaan Demak diberikan kepada putra tertuanya Pati Unus. Namun Pati Unus gugur saat menyerbu Portugis di Malaka pada tahun 1521. Disinilah mulai muncul konflik di kerajaan Demak. Dua adik Pati Unus, Sultan Trenggono dan Pangeran Surowiyoto, berebut tahta. Putra Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, kemudian membunuh Pangeran Surowiyoto alias ayah Arya Penangsang. Sultan Trenggono kemudian menjadi Raja Demak hingga tewas dalam ekspedisi ke Panarukan pada tahun 1546. Tahta kemudian diteruskan putranya Sunan Prawoto. Setelah Sunan Prawoto berkuasa, Arya Penangsang menuntut balas kematian ayahnya. Pada tahun 1549, Arya Penangsang mengirim utusannya bernama Rungkut untuk membunuh Sunan Prawoto dan berhasil. Tak hanya itu, Arya Penangsang kemudian membunuh Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat merupakan adik Sunan Prawoto. Bahkan, Arya Penangsang juga mengirim utusan untuk membunuh Adipati Pajang Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya yang merupakan menantu Sultan Trenggono, namun gagal. Merespons gerakan Arya Penangsang ini, Ratu Kalinyamat meminta adik iparnya Joko Tingkir untuk membunuhnya. Ia berjanji akan memberikan kerajaan Demak kepada Joko Tingkir jika berhasil. Permintaan itu dipenuhinya. Joko Tingkir menyuruh Ki Panjawi, Ki Ageng Pemanahan dan putranya Sutowijoyo, juga Juru Martani untuk melaksanakan misi itu. Singkatnya, Arya Penangsang berhasil dijebak dalam siasat Ki Ageng Pemanahan dan kawan-kawan di Bengawan Sore. Arya Penangsang meladeni tantangan para utusan Joko Tingkir ini dan langsung mengendarai kuda hitamnya si Gagak Rimang dalam keadaan emosional. Arya Penangsang akhirnya tewas tertusuk tombak Kiai Pleret yang dibawa Sutowijoyo. Sementara sebelumnya, adik Arya Penangsang, yakni Arya Mataram, diminta menyelamatkan diri beserta keluarganya untuk mengungsi ke Palembang. Ia pun melaksanakan perintah Arya Penangsang itu. Palembang adalah tanah leluhur Arya Penangsang dan terah raja-raja Demak, sebab Raden Patah sang pendiri kerajaan Demak adalah putra Brawijaya V dari istrinya Siu Banci. Namun Permaisuri Brawijaya V, Putri Dwarawati, selalu cemburu kepada Siu Banci. Saat Siu Banci hamil Raden Patah, ia dikirim oleh Brawijaya V ke Palembang dan diserahkan kepada adipati di sana, yakni Arya Damar. Raden Patah lahir di Palembang, kemudian kembali ke Jawa dan akhirnya mendirikan kerajaan Demak. Maka Palembang juga merupakan tanah leluhur Arya Penangsang dan adiknya Arya Mataram. Wajar jika Arya Mataram diminta lari ke Palembang saat terjadi konflik dengan Joko Tingkir. Di Palembang, Arya Mataram tinggal di Lubuk Rukam di tepi Sungai Ogan. Ia menjadi pendakwah dan mengganti namanya dengan Arya Belanga. Kisah ini didasarkan atas cerita tradisi Jawa Tengah yang bersumber dari Serat Kondo, Babat Tanah Jawi, dan beberapa kisah lain. Namun,
ternyata ada kisah yang berbeda sama sekali yang datang dari tanah Palembang. Menurut versi ini, Aryo Penangsang tak pernah dibunuh suruhan Joko Tingkir. Setelah posisinya terdesak oleh koalisi Joko Tingkir dan Ratu Kalinyamat, Aryo Penangsang hijrah ke Palembang beserta keluarganya. Versi kisah ini diceritakan turun-temurun, terutama di sebuah makam dekat Masjid Al-Kubro di Desa Indralaya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Itulah yang diyakini sebagai makam Aryo Penangsang di Palembang. Versi kisah ini bahkan sering dibuat skripsi, termasuk skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Rina Wulandari, yang berjudul Makam Aryo Penangsang bergelar Raden Kuning di Desa Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, tinjauan arkeologi historis. Menurut wawancara juru kunci dan masyarakat sekitar makam Aryo Penangsang, sang penguasa Jipang itu hijrah ke Ogan Ilir, meninggalkan segala kekuasaan dan ambisi politik di Jawa, kemudian menjadi pendakwah di Desa Indralaya, Palembang. Ia berganti nama menjadi Putu Indra atau Sariman Raden Kuning. Ia juga disebut Buyut Laye. Dialah pendiri Desa Indralaya. Nama desa itu, yakni Indralaya, diambil dari nama baru Aryo Penangsang, Putu Indra dan Buyut Laye. Kata Indra dan Laye digabungkan menjadi Indralaye yang kemudian berubah menjadi Indralaya. Berdasarkan cerita masyarakat Ogan Ilir, Aryo Penangsang tidak terbunuh oleh utusan Joko Tingkir seperti dikisahkan di tanah Jawa. Ia selamat dan meninggalkan Jipang menuju Palembang. Menurut cerita lisan masyarakat Ogan Ilir, perjalanan hijrah Aryo Penangsang dimulai dari Kadipaten Jipang, kemudian singgah di Kerajaan Banten, lalu melanjutkan perjalanan menuju Skalabrak, daerah Lampung. Dari Skalabrak, perjalanan Aryo Penangsang dilanjutkan ke Desa Tanjung Kemala, Kerajaan Abung di Lampung. Aryo Penangsang dan keluarganya sempat menetap di Desa Tanjung Kemala sebelum melanjutkan perjalanannya ke Ogan Komering Ulu dan menetap cukup lama. Di sana, Aryo Penangsang menanam 40 pohon kelapa serta meninggalkan Batu Lesung dan membangun perkampungan yang dikenal dengan sebutan Gunung Batu. Setelah cukup lama di Desa Gunung Batu, Aryo Penangsang pindah ke Desa Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sebagai tempat tinggal terakhirnya. Di desa ini pula ia tutup usia pada tahun 1611. Saat itu usianya sudah 99 tahun. Sementara menurut Babat Giyanti Karyayoso di Puro, Aryo Penangsang wafat di tahun 1549, tak lama setelah kematian Sunan Prawoto. Keduanya wafat di tahun yang sama. Sangat jelas ada dua kisah yang bertentangan tentang Aryo Penangsang dari versi Jawa dan versi Palembang. Catatan-catatan yang memiliki kekuatan sejarah seputar Kerajaan Demak banyak dibuat oleh utusan Portugis di masa itu seperti Diogo de Couto, Manuel Pinto, dan Tom Pires. Namun sayangnya ketiga tokoh itu tak membuat catatan dan kesaksian pada periode Aryo Penangsang, sehingga kisah Aryo Penangsang lebih didasarkan pada cerita di Babat, serat dan tradisi tutur di Jawa. Jika dari Palembang ada versi kisahnya sendiri tentang Aryo Penangsang, juga lebih didasarkan pada cerita tutur secara turun-temurun. Entah versi mana yang lebih benar antara versi Palembang dan Jawa. Apakah Aryo Penangsang terbunuh oleh tim utusan Joko Tingkir pada tahun 1549 seperti dikisahkan di Jawa selama ini? Atau ia selamat dan pindah ke Palembang dan hidup di sana sampai berumur 99 tahun serta baru wafat pada tahun 1611? Sejarah selalu menyisipkan misteri.